Sina tarfata ain. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia, taufik serta hidayahnya, rahmat serta pertolongannya. Kita bisa menghadiri suatu taman di antara taman-taman surga, yaitu majelis ilmu, dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah fardu, kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan juga perempuan. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita semua, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala utus dengan membawa huda wa dinil haq, petunjuk dan agama yang benar, sebagai sirajam munira, sebagai pelita yang menerangi, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Falah, yang semoga diberikan keistiqomahan dan keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 jam ke depan insyaallah kita akan membahas salah satu bab dari bab-bab fikih, terutama fikih ibadah, tentang salatul jamaah, tentang salat berjamaah. Yang pertama, keutamaannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah merupakan syiar agama Islam yang sangat agung. Salat fardu yang 5 waktu ketika dilaksanakan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala termasuk salah satu ketaatan kepada Allah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat Islam beberapa momen yang mana di dalamnya mereka berkumpul. Ada yang harian seperti salat fardu 5 waktu, ada yang mingguan seperti salat Jumat, ada yang tahunan seperti salat hari raya. Ada juga ketika terjadi peristiwa alam seperti gerhana berjamaah. Dan di bulan Zulhijjah nanti ada perkumpulan kaum muslimin yang terbesar setiap tahunnya, yaitu wukuf di Arafah. Ketika jamaah haji mereka berkumpul semua di padang Arafah, merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang mengisyaratkan akan persatuan umat Islam, termasuk salat berjamaah merupakan sarana untuk menyatukan umat Islam, ibadah yang sangat agung. Ada hikmah yang begitu besar di balik pensyariatan salat berjamaah. Saling berjumpa tiap hari 5 kali, saling menyapa atau mungkin saling menyalami, tumbuh rasa cinta di antara hati kaum muslimin. Ketika tidak terlihat di masjid, timbul pertanyaan, di mana saudara saya? Sakit apa ya? Safar apa ya? Ada kepedulian, ada perasaan merasa kehilangan ketika tidak terlihat di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menghasung para sahabat agar mereka
bersemangat untuk menegakkan sholat fardu secara berjamaah, menjelaskan keutamaannya yang sangat agung dan juga pahalanya yang begitu besar. Nabi SAW pernah bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah." Salat secara berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fan." Salatnya seseorang bersama jamaah dilipat gandakan daripada salatnya di rumahnya atau di pasarnya 25 kali lipat. Kalau tadi derajatnya bedanya 27 derajat. Kalau dilipat gandakan bedanya 25 kali lipat. Kok bisa demikian? وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ. Itu dikarenakan ketika seorang berwudu di rumah kemudian membaguskan wudunya, ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ, kemudian keluar berangkat ke masjid, لَا يُخْرِجُ إِلَّا الصَّلَاةِ, tidak ada sebab yang membuat dia keluar dari rumah menuju masjid melainkan karena ingin sholat, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, tidaklah melangkahkan kaki satu langkah melainkan diangkat dengannya satu derajat, wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapuskan darinya satu kesalahan. Ini baru satu langkah, belum sholatnya, baru satu langkah berangkat ke masjid sudah ditambah derajatnya, sudah dihapuskan satu kesalahannya. Bagaimana kalau ratusan langkah? Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, dan apabila dia salat malaikat senantiasa bersalawat kepadanya, artinya mendoakan rahmat dan ampunan. Malaikat bersalawat untuk kita, artinya malaikat mendoakan rahmat dan ampunan selama dia di tempat sholatnya. Ini keutamaan sholat fardu dengan berjamaah di masjid. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika situasi genting, ketika situasi perang, dalam sebuah peperangan namanya perang Dzatur Riqa. Perang Dzatur Riqa itu suatu peperangan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cuaca yang sangat panas. Berangkat perang, suasana sangat panas dan serba kekurangan. Satu onta dinaiki oleh 6 orang secara bergantian. Satu naik, sudah hilang capeknya turun, gantian yang satu lagi naik. Sudah capek, yang jalan kaki gantian turun, yang tadi naik. Terus seperti itu. Satu onta buat gantian 6 orang. Kaki-kaki mereka sampai pecah-pecah karena tanah Arab batu musimnya panas, sehingga mereka pun membalut kaki-kaki mereka dengan robekan-robekan kain. Bahasa Arabnya robekan kain itu riqa, sehingga perangnya disebut perang Dzatur Riqa. Perang yang mana kaki-kaki para sahabat dibalut dengan robekan-robekan kain. Dalam perang tersebut, ketika situasi genting,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat masih diperintahkan untuk menjaga sholat berjamaah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Apabila engkau di tengah-tengah mereka dalam suatu situasi perang dan engkau menjadi imam salatnya mereka, hendaknya satu kelompok di antara mereka bersamamu salat. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Yang ingin ditekankan di sini, dalam situasi perang pun masih diperintahkan untuk sholat secara berjamaah. Bagaimana kalau situasinya aman, tentram, damai, cahaya di mana-mana, terang benderang, maka tentunya lebih ditekankan lagi untuk tetap sholat berjamaah. Dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kok bisa orang munafik keberatan salat itu? Karena yang ingin mereka dapatkan dari salat bukan pahala dari Allah. Mereka menginginkan agar dilihat orang, dipuji orang, dikenal sebagai orang yang rajin salat. Kalau salatnya maghrib dan salatnya isya dan subuh, nah dikala itu gelap, tidak terlihat sama orang-orang Islam, sehingga mereka merasa berat untuk tetap salat berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada di dalam salat subuh dan isya berjamaah, pasti mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Rela merangkak untuk mendapatkan keutamaan pada salat berjamaah subuh dan isya. Walaqad hamamtu, Rasulullah berkata, sungguh aku pernah bertekad. Tekad itu niatan yang kuat. Saya sudah berniat masih biasa, tapi kalau saya sudah bertekad berarti niatnya sudah sangat kuat. An amura bis salati, menyuruh seseorang untuk mengimami atau untuk menegakkan salat. Fatuqamu, kemudian salat itu ditegakkan. Thumma amuru rajulan yusalli bin nas, kemudian aku perintahkan satu orang untuk mengimami orang-orang. Nabi sudah bertekad untuk memerintahkan para sahabat salat berjamaah, kemudian menunjuk satu imam untuk mengimami mereka. Thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah. Kemudian aku berangkat, yang lain pada salat, aku berangkat bersama beberapa orang yang mana mereka membawa kayu bakar yang sudah diikat, ikatan-ikatan kayu bakar, menuju suatu kaum yang tidak menghadiri salat fardu berjamaah. Fa ahriqu alaihim buyutahum binnar, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Ini tekad ya, Nabi pernah bertekad demikian, menyuruh orang-orang salat berjamaah, menunjuk satu imam, sementara beliau sendiri berangkat bersama beberapa orang membawa ikatan-ikatan kayu bakar menuju rumah-rumah yang mereka tidak menghadiri salat berjamaah. Mau diapain rumahnya? Mau dibakar. Bagaimana
perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat besar terhadap sholat berjamaah. Sebagian ulama memandang hadis ini menunjukkan wajibnya sholat secara berjamaah, di mana dalam ayat tadi disebutkan yang tidak sholat secara berjamaah dikatakan berat, mengatakan orang munafik yang berat melaksanakan sholat subuh dan juga sholat isya. Kemudian dalam hadis ini lebih mengerikan lagi, Nabi bertekad untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak menghadiri sholat secara berjamaah. Kemudian menghukum mereka dengan dibakar rumah mereka. Dan tentunya itu dikarenakan meninggalkan sesuatu yang wajib, yaitu sholat secara berjamaah. Ini pendapat yang mengatakan wajibnya sholat berjamaah. Ada yang lain memandang hukumnya fardu kifayah. Kalau ada yang melaksanakan, sebagian gugur dari sebagian yang lain, hukumnya jadi sunnah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Sholat berjamaah di masjid sangat ditekankan. Kita kalau mau cari aman, ambil pendapat yang pertama. Hukumnya wajib untuk diri kita ya, agar kita tidak meremehkan sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi Nabi tidak jadi membakar rumah-rumah tersebut. Kenapa? Disebutkan mana'ahu min dzalika man fil buyuti minan nisa'i wadh-dhurriyyah alladzina la tajibu 'alaihim shalatul jamaah. Nabi tidak jadi membakar rumah-rumah tersebut dikarenakan Nabi mendapati di rumah-rumah tersebut ada orang-orang yang tidak wajib berjamaah. Siapa mereka yang tidak wajib berjamaah di masjid? Para wanita, anak-anak kecil, atau orang-orang yang sakit, atau orang-orang yang punya uzur sehingga tidak menghadiri sholat secara berjamaah. Jadi hukumnya bagaimana sholat berjamaah? Ada yang memandang wajib, ada yang memandang sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, ada yang memandang fardu kifayah. Kalau nggak ada yang sholat berjamaah satu pun di masjid, dosa semua, sekampung dosa semua. Sehingga sangat mulia muadzin yang istiqomah menjaga masjid supaya tetap ada suara adzan, supaya tetap ada salat berjamaah di dalam masjid. Ada juga hadis yang lain. Ada seorang yang buta. Ada orang yang buta datang kepada Nabi SAW, minta izin sama Nabi agar diizinkan salat berjamaahnya, atau agar diizinkan untuk tidak sholat berjamaah di masjid, sholatnya di rumah saja. Orang buta ini minta keringanan, saya kan buta, tidak ada yang ngantar saya ke masjid, boleh ya saya sholatnya di rumah saja. Maka Nabi bertanya kepada orang buta tersebut, atasma'un nida'a, apakah engkau mendengarkan suara adzan? Maka si buta tadi mengatakan, na'am, iya, saya mendengar suara adzan. Maka Nabi berkata, ajib, la ajidu laka rukhsatan. Maka jawablah seruan adzan tersebut, artinya datangilah masjid, salat berjamaah, aku tidak mendapati keringanan untukmu. Orang yang buta saja dalam hadis ini ya, tidak dikasih keringanan oleh Nabi untuk tidak sholat berjamaah. Kemudian dalam hadis yang lain menyebutkan, man sami'an nida'a falam yujib fala sholata lahu illa min uzrin. Barang siapa yang mendengarkan seruan adzan kemudian tidak menjawabnya, artinya tidak berangkat sholat berjamaah, laki-laki yang sudah balik, maka tidak ada sholat baginya kecuali kalau ada halangan. Artinya tidak boleh sholat tidak di masjid,
kecuali kalau ada penghalang. Ini beberapa hadis yang menunjukkan akan wajibnya sholat fardu secara berjamaah. Yang memandang sholat fardu berjamaah hukumnya sunnah muakkadah yang sangat ditekankan adalah hadis yang tadi disebutkan di awal, di mana ada pahalanya. Kalau sholat fardu 27 derajat. Kalau sholat sendirian di rumah berarti ya 1 derajat misalnya. Dua-duanya dianggap sah, berarti dua-duanya boleh. Berarti hukumnya ada yang utama, ada yang tidak lebih utama, sehingga dua-duanya boleh, sehingga memandang tidak wajib berjamaah di masjid. Hukumnya sunnah muakkadah. Ini pendapat yang kedua juga punya dalil. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga sholat berjamaah kita. Kalaulah ternyata pendapat yang benar adalah wajibnya sholat berjamaah, tentunya kita lebih selamat karena menjaga sholat berjamaah. Kalau ternyata yang benar adalah pendapat sunnah yang muakkadah, kita pun selamat karena mendapatkan keutamaan sholat secara berjamaah. Ini tentang keutamaan dan juga hukum sholat berjamaah. Adapun perempuan tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi boleh mereka sholat di masjid. Bahkan para suami melarang istri-istrinya sholat di masjid. La tamna'u ima Allahil masajid. Jangan kalian halangi hamba-hamba perempuan Allah dari masjid. Tentunya kalau aman dari fitnah, menjaga auratnya, tidak memakai parfum yang berlebihan sehingga menimbulkan fitnah terhadap para lelaki. Kalau salatnya sendirian di rumah, salatnya tetap sah, baik yang memandang wajibnya salat berjamaah ataupun yang memandang sunnah muakkadah salat berjamaah. Loh, sama-sama sahnya, bedanya apa? Kalau yang memandang wajib sholat secara berjamaah di masjid bagi laki-laki, sholat di rumahnya sah tapi dia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Kalau yang memandang sunnah muakkadah di rumah tidak berdosa, cuman pahalanya lebih sedikit. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, berilah kami hujan yang bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Kalau seandainya ada orang masuk masjid, mendapati di masjid ada sholat berjamaah, sementara dia sudah sholat, mungkin sholat di perjalanan di masjid yang lain, setibanya di masjid sudah sholat berjamaah, bagaimana seharusnya ia berbuat? Maka dianjurkan bagi dia gabung sholat berjamaah lagi, walaupun sudah sholat di tempat yang lainnya. Jadi sholatnya 2 kali. Misalnya sudah sholat zuhur tadi di sekolahan, ada masjidnya mungkin, pulang lebih awal misalnya, di masjid kampungnya juga sedang sholat berjamaah, masuk masjid sholat berjamaah lagi, boleh. Sholat yang pertama tadi dihukumi sunnah, yang pertama tadi dihukumi fardu, sementara sholat yang kedua dianggap sebagai sholat sunnah, dihukumi sunnah. Mana dasarnya? Mana dalilnya? Hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Kaifa anta idza kana 'alaika umara yuakhiruna as-salata 'an waqtiha
au yumayyituna salata an waqtiha. Apa yang engkau perbuat wahai Abu Dzar apabila para pemimpin mengakhirkan salat dari waktunya atau mengulur-ulur salat dari waktunya? Maka Abu Dzar berkata kepada Nabi, "Fama ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Maka beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, "Shalli salata li waqtiha." Tetaplah salat di awal waktunya. Misalnya ada masjid ya, adzannya itu misal mungkin masjid kampung ya, salat asarnya itu nunggu mereka pulang dari sawah. Salat asarnya jam 4:30, padahal masuk asarnya jam 3. Bagaimana kita harus berbuat? Tetap salat di awal waktu ataukah salatnya nanti bareng-bareng jamaah nunggu 4:30? Yang mana Nabi mengatakan di antara amalan yang paling afdal as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktunya. Kira-kira kita harus berbuat apa? Ternyata Nabi sudah memberikan bimbingan kepada Mu'adz bin Jabal. Kalau seandainya ada para imam atau para umara, para pemimpin mengakhirkan salatnya tidak di awal waktunya, apa yang kau perbuat? Maka Abu Dzar bertanya, apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah? Maka Nabi memerintahkan, salatlah engkau pada waktunya, artinya di awal waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum fasalli. Kemudian ketika engkau mendapati bersama mereka yang salat di masjid tidak di awal waktu sedang salat, fasalli, maka salatlah engkau bersama mereka. Salatnya berapa kali berarti? 2 kali. Yang pertama di awal waktu, yang kedua mungkin tidak di awal waktu. Karena mungkin jamaah masjidnya adzannya tidak tepat waktu. Fa innaha laka nafilah. Sesungguhnya yang kedua tadi adalah sunnah bagimu. Jadi boleh bagi seseorang ketika sudah sholat kemudian masuk ke masjid, ada sholat berjamaah, gabung bersama sholat jamaah tadi walaupun sudah sholat, tidak masalah. Yang kedua dihukumi sebagai sholat sunnah. Dalil yang lain, Nabi SAW pernah berkata kepada 2 orang yang tidak ikut bergabung sholat berjamaah padahal di masjid. Nabi berkata kepada keduanya, "Idza shallaituma fi rihalikuma." Kalau kalian berdua sudah sholat di tempat kalian atau di perjalanan kalian, summa ataituma masjida jama'atin, kemudian kalian berdua mendatangi suatu masjid jami', fasalliya ma'ahum, maka salatlah engkau berdua bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilah, sesungguhnya salat yang kedua ini bagi kalian berdua adalah nafilah, artinya sunnah, supaya dapat pahala lebih banyak lagi. Jadi ada 2 dalil yang menunjukkan bolehnya orang gabung bersama jamaah walaupun sudah sholat. Pembahasan yang selanjutnya, batas minimal sholat dikatakan sholat berjamaah minimal 2 orang, minimal 2 orang. Sebagaimana Nabi SAW pernah berkata kepada Malik bin Al-Huwairis, "Idza hadaratis salata fa'adzina, thumma aqima, waliya ummakuma akbarukuma." Berkata kepada 2 orang, apabila waktu salat menghadiri kalian, artinya sudah masuk waktu salat, maka adzanlah walaupun cuma 2 orang. Kemudian iqamahlah walaupun cuma 2 orang.
dan mengimami salah satu dari keduanya yang lebih berumur. Ini menunjukkan bahwa minimal salat berjamaah itu 2 orang. Kemudian kapan seseorang dikatakan mendapatkan salat secara berjamaah? Ini berkaitan dengan mungkin ada orang yang terlambat sholat berjamaahnya. Dikatakan seseorang mendapatkan jamaah, sholat berjamaah minimal dapat 1 rakaat atau mendapatkan rukuknya imam tanpa ragu-ragu. Dia bisa tumakninah kemudian mengikuti imam. Ini dikatakan mendapatkan jamaah. Misalnya kalau orang masuk ke masjid mendapati imam mau ruku, kemudian dia takbiratul ihram, kemudian langsung ruku bersama imam. Berarti dikatakan dia mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Kalau di rakaat kedua misalnya mendapati imam hendak ruku, berarti dia mendapatkan rakaat yang keduanya imam. Jadi patokannya ruku. Kalau seandainya datang ke masjid, imamnya sudah tasyahud akhir, apa yang harus dilakukan? Katanya kalau dapat jamaah itu kan minimal dapat rukuknya imam, maka dia tetap bergabung bersama imam. Takbiratul ihram, kemudian tasyahud bersama imam, tidak mengapa. Walaupun dia tidak mendapatkan 1 rakaat pun dari imamnya, karena sudah ketinggalan rukuknya. Hadisnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu. Apabila kalian datang menuju salat sementara kita sedang sujud, maka sujudlah kalian. Wala ta'udduha syai'an, dan jangan kalian hitung sujud tersebut sebagai 1 rakaat karena tidak dapat rukuknya. Wa man adraka rak'atan faqad adraka sholata. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat atau 1 rukuk, sungguh dia telah mendapatkan salat berjamaah. Dari sini juga kita dapat bimbingan, kalau kita salat telat, jangan nunggu imamnya berdiri baru gabung. Bagaimanapun keadaan imam, ya kita ikut. Kita tinggal takbiratul ihram, kemudian memposisikan diri seperti posisinya imam. Ada beberapa kesalahan orang ketika telat dalam salat berjamaah. Ada yang imamnya berdiri baru gabung, ini keliru, rugi nanti, keutamaannya berkurang. Ada yang lebih keliru lagi, imamnya sedang sujud, dia baru masuk, dia takbiratul ihram Allahu Akbar, baca Al-Fatihah ngebut, kemudian baca suratan dikit, kemudian ruku, kemudian bangkit, secepat-cepatnya balap imam. Ini namanya apa ini? Balap imam, mau nyalip imamnya biar bareng. Ini kesalahan yang fatal. Balap imam. Imamnya sedang sujud, dia baru datang. Dimulai dari awal. Katanya biar dapat rakaat sempurna. Ini salah yang fatal. Menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya apapun keadaan imam, ketika kita telat, kita tinggal takbiratul ihram, kemudian memposisikan diri seperti posisi imam. Ketika imam sedang ruku, ya ikutan ruku. Ketika sedang duduk, ya langsung duduk. Ketika sujud, ya ikutan duduk, ikutan sujud. Ini yang seharusnya. Yang rugi nanti nunggu berdiri. Ini rugi ya. Kenapa rugi? Karena semakin cepat kita gabung bersama imam, semakin besar pahalanya daripada kita nunda-nunda gabung sama imam. Yang lebih parah lagi, datangnya lebih awal tapi sholatnya nanti-nanti sengaja.
nunggu imamnya mau salam baru gabung. Ini biasanya kasus yang banyak terjadi ketika bulan Ramadan. Anak-anak kecil ketika baru dapat rakaat pertama masih main-main atau leha-leha. Ketika hampir ruku rakaat kedua baru gabung. Ini tentunya kesalahan juga. Rugi, tidak mendapatkan keutamaan cepat bergabung dengan jamaah. Ini petunjuk Nabi SAW. Jadi bagaimanapun keadaan imam, ketika kita datang terlambat, tinggal takbiratul ihram, kemudian memposisikan diri seperti posisinya imam. Kalau dapat ruku, alhamdulillah, berarti dapat 1 rakaat. Kalau dapat sujud, jangan dihitung 1 rakaat. Nanti mulai hitung 1 rakaatnya di rakaat selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, siapa saja yang dapat uzur atau dapat keringanan tidak melaksanakan salat berjamaah. Ini tentunya berkaitan dengan pendapat yang pertama, yang wajib salat berjamaah bagi laki-laki. Yang pertama, orang sakit, maka dia diperbolehkan salat di rumah. Salat di rumah. Tentunya sakit yang memberatkan kalau dia tetap berangkat ke masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau sakit yang parah yang mengantarkan beliau kepada wafatnya beliau berkata, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami orang-orang sholat. Karena beliau tidak sholat berjamaah, sholatnya di rumah. Sehingga kalau sakit, tidak mengapa orang tidak menghadiri jamaah. Dan juga ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun qad ulima nifaquhu aw maridun." Sungguh aku mendapati para sahabat tidak ada yang menyelisihi atau tidak ada yang absen dari salat berjamaah kecuali orang munafik yang sudah terlihat kemunafikannya atau orang yang sakit. Nah, ini menunjukkan kalau sakit diperbolehkan salatnya di rumah. Sekali lagi ini yang memandang wajibnya sholat fardu secara berjamaah. Atau orang yang khawatir tertimpa sakit yang berbahaya, musim wabah misalnya. Kalau banyak perkumpulan nanti bisa menular wabah tersebut. Karena memang pernah terjadi di masa para sahabat wabah yang mematikan juga. Namanya wabah ta'un. Kalau ada perkumpulan di situ, maka wabah tersebut seperti api. Kalau ada rumput-rumput kering yang berdekatan, akan disambar semua rumput tersebut. Maka solusinya di masa itu, orang-orang disuruh berpencar. Ada yang ke gunung, ada yang ke lembah, ada yang ke hutan. Akhirnya wabah tersebut pun hilang dengan sendirinya. Ini diantara uzurnya. Mungkin kalau di kita ya ketika musim corona ya, sholatnya pada di rumah. Ini diantara ya uzur seseorang tidak menghadiri jamaah. Sakit ya. Kemudian yang kedua, orang yang menahan diri dari 2 hajat, buang air besar atau hajat buang air kecil misalnya. Tidak apa-apa, dia tunaikan dulu hajatnya. Daripada sholat sambil mingkem-mingkem, kan repot nanti. Tidak khusyuk sholatnya, nahan BAB. Tidak khusyuk sholatnya, maka boleh menunaikan hajatnya terlebih dahulu. Atau buang air kecil misalnya. Atau ketika sedang sangat lapar, makanan sudah dihidangkan, maka boleh tidak menghadiri sholat berjamaah. Dasarnya mana? Dasarnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, la salata bihadrati ta'amin
wala wa huwa yudafi'ul akhbasain. Tidak ada salat berjamaah maksudnya ketika makanan sudah dihidangkan. Ini berkaitan bagi orang yang sudah sangat menginginkan makanan tersebut. Bakso misalnya, lagi panas-panas itu kan enak dimakan. Lapar lagi. Mau iqomah, mau gimana nih? Iqomah katanya kemarin pendapat pertama wajib nih laki-laki sholat berjamaah di masjid. Tapi ini baksonya kalau nanti dimakan wah kurang nendang rasanya. Bakso dingin ya, kurang enak ya. Enaknya panas-panas. Akhirnya aduh gimana ya? Ya udah berangkat ke aja. Wajib soalnya nanti kalau ditinggalkan dosa. Pas sholat mikirnya apa? Bakso bola. Nggak khusyuk sholatnya. Kepikiran bola bakso terus tadi. Maka tidak mengapa dia ditunaikan dulu hajatnya. Makan dulu baksonya karena lagi kepengen makan. Daripada sholat kurang khusyuk sholatnya. Maka ini termasuk uzur. Kemudian yang ketiga, orang yang khawatir akan semakin jauhnya orang yang hilang darinya atau ketinggalan perjalanan atau ketinggalan rombongan atau takut kehilangan hartanya. Mungkin lagi keadaan yang sangat genting, keamanan tidak terkendali, situasi kacau. Kalau rumahnya ditinggal, barang-barangnya akan dirampas atau dicuri. Maka pada situasi tersebut diperbolehkan menjaga harta yang ada di rumahnya, tidak menghadiri sholat berjamaah. Tapi keadaan seperti ini ya jarang sekali terjadi. Kalau seandainya terjadi, maka boleh tidak menghadiri sholat secara berjamaah. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, man sami'an nida falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun qalu, barang siapa yang mendengar suara azan kemudian dia tidak ada yang menghalangi dari menjawab seruan tersebut kecuali kalau ada uzur. Maka para sahabat bertanya, famal udhru ya Rasulullah, apa uzurnya, apa penghalangnya yang membolehkan seseorang tidak menghadiri salat berjamaah? Qala khaufun aw maradun, ketakutan atau sakit. Ini termasuk uzur yang boleh seseorang tidak menghadiri jamaah ketika situasinya menyeramkan atau menakutkan. Tapi ini beda halnya dengan orang yang penakut ya. Apa namanya itu? Apa sih ya? Orang takut nanti ada putih-putih di jalan. Takut nanti ada yang membayangi di belakang. Namanya takut apa yang semacam itu? Bahasa Solonya. Takut ada setan, takut ada apa itu? Namanya takut apa? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Itu bukan penghalang. Bahkan rasa takut itu harus dilawan. Takut kegelapan. Sekarang ada gelap, ada lampu di mana-mana. Maka ini termasuk uzur. Kalau situasinya genting. Atau takut kehilangan keluarganya. Nggak ada yang jaga di rumah misalnya. Padahal dia sakit. Nggak ada yang jaga di rumah, apalagi takut sakaratul maut datang, nggak ada yang mentalkin, maka boleh dia tidak menghadiri salat secara berjamaah. Di antara uzur yang lain, hujan atau ada lumpur atau ada salju yang banyak atau dingin yang sangat menyengat, maka boleh seseorang tidak salat berjamaah di masjid. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi berkata, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muadzin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin.
Muadzin yang tukang adzan. Idza kanat lailatan baridatan dzata matarin, apabila di suatu malam yang dingin yang turun hujan, yaqul, muadzin berkata, tambahan dalam adzannya, sallu fir rihal, salatlah kalian di keadaan kalian. Jadi kalau turun hujan, muadzin disunnahkan menambahkan dalam adzannya, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat kalian, atau sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian. Ini kalau situasinya hujan, disunahkan muadzin mengatakan demikian. Ini menunjukkan kalau hujan, laki-laki boleh salat di rumah, tidak menghadiri jamaah. Kemudian yang selanjutnya, boleh tidak menghadiri salat berjamaah ketika imamnya kebangetan panjangnya, misalnya kebangetan panjangnya. Dulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, salat menjadi imam dengan bacaan yang panjang, saking semangatnya bacaan salatnya pun panjang sekali. Ketika jadi imam, ada seorang lelaki yang misah dari salat berjamaah, mundur, kemudian salat sendirian, kemudian laporan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mu'adz bin Jabal ini ada orang munafik, yang lain pada salat berjamaah malah dia mengundurkan diri, mundur, salat sendirian. Maka orang ini nggak terima. Singkat cerita atau gampang ceritanya, Mu'adz bin Jabal salatnya terlalu panjang. Saya ada hajat ini, hajat itu, nggak bisa kalau mengikuti imam yang salatnya kepanjangan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memarahi Mu'adz bin Jabal karena tidak memperhatikan kondisi jamaahnya, salatnya kebangetannya terlalu panjang, dan tidak memerintahkan orang tadi yang salat sendirian untuk mengulangi salatnya. Berarti salatnya sah-sah saja dan boleh bagi dia salat sendirian ketika imamnya keterlaluan dalam panjang salatnya. Tapi di sini catatannya, panjang tidaknya seorang imam itu bukan tergantung selera makmumnya. Kadang ada makmum yang ketika imam baca surat Wadduha ini panjang sekali nih. Akhirnya dia bilang, ya udah, kan kata Nabi boleh kalau imamnya kepanjangan saya salat sendirian. Bukan itu maksudnya. Ini tentunya ya menurut kebanyakan orang atau menurut ahli ilmu lah, itu kepanjangan. Menurut dia yang nggak panjang itu ya kulhu sama kul yang lain. Qul ya, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ini baru nggak panjang. Saya mau jamaah sama yang kayak gini. Bukan itu maksudnya. Ini maksudnya kepanjangan yang tidak wajar. Umumnya yang diarahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau salat maghrib itu yang dibaca antara ad-duha sampai an-nas, surat-surat yang pendek, bukan ayat surat-surat yang panjang, atau dibaca ayat-ayat yang panjang sampai 2 lembar 3 lembar. Nah, kalau salat maghrib dianjurkan yang pendek-pendek. Kalau salat isya antara surat an-naba sampai al-lail, masih juz 30 ya, juz amma, karena itu tidak begitu panjang. Kalau zuhur dan asar juga yang tidak begitu panjang, yang pendek-pendek. Kalau salat subuh silahkan yang agak panjang, tidak apa-apa. Ini kalau salat subuh memang disunahkan bacaannya yang panjang-panjang. Ini kalau di salat subuh. Tapi juga diperhatikan jamaahnya. Kalau jamaahnya orang-orang yang sibuk, jam kerjanya mungkin jam 6 harus berangkat, belum persiapan dan sebagainya, ya diperhatikan kondisi jamaahnya. Kemudian yang keenam, takut ketinggalan teman rombongan perjalanan misalnya, maka boleh dia
tidak sholat bersama jamaah. Kemudian yang ketujuh, takut akan kematian kerabatnya. Mungkin sedang sakit, sedang sakaratul maut, maka boleh dia mendampingi kerabatnya tadi supaya bisa mentalkin misalnya. Kemudian yang kedelapan, sedang menjaga keamanan misalnya. Satpam misalnya, satpam masjid, ya boleh nggak ikut berjamaah. Karena mungkin lagi rawan pencurian, apalagi parkirannya di pinggir jalan, motor-motor seringkali tidak aman. Ada yang tukang parkir jaga motor-motor tersebut, ini menjaga keamanan, boleh. Tidak menghadiri berjamaah, boleh. Atau orang yang khawatir, orang yang mendoliminya melarikan diri misalnya, tidak mau bertanggung jawab. Atau misalnya kasus terjadi tabrakan misalnya, ditabrak misalnya. Kalau sholat jamaah, nanti kabur yang nabrak, tidak bertanggung jawab. Ini juga termasuk beberapa udzur dan bisa dikiaskan kepada penghalang-penghalang yang lainnya. Ini hanya sekedar contoh saja. Bolehnya seseorang laki-laki yang wajib berjamaah tidak menghadiri sholat secara berjamaah. Kemudian satu lagi pembahasannya, sekitar 5 menit lah, sekitar 5 menit. Apabila sudah iqomah, bolehkah seseorang memulai sholat sunnah? Muadzinnya sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, dia baru datang sholat tahiyatul masjid. Boleh apa tidak? Maka kalau memulai sholat sunnah ketika sudah iqomah tidak diperbolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu, fala sholata illal maktubah." Kalau sudah iqomah sholat dikumandangkan, maka tidak ada sholat yang boleh dilakukan kecuali sholat maktubah, artinya sholat yang fardu. Ini tidak diperbolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada orang sholat, memulai sholat, padahal muadzin sedang iqomah sholat subuh. Maka Nabi berkata kepada dia sebagai pengingkaran, "Atusallis subha arba'an?" Apakah kamu sholat subuh 4 rakaat? 2 rakaat sholat sunnahnya sudah iqomah ya, dan juga sholat subuhnya 2 rakaatnya. Ini menunjukkan tidak boleh kalau sudah iqomah memulai sholat sunnah. Kalau seandainya sudah lagi sholat sunnah, tiba-tiba kok iqomah, muadzinnya iqomah, maka dirinci. Kalau masih awal-awal, masih Al-Fatihah misalnya, atau masih ruku yang pertama, maka sholatnya dibatalkan saja, gabung bersama jamaah untuk sholat fardu. Tapi kalau seandainya tinggal dikit lagi, tinggal 2 sujud sama tasyahud akhir misalnya, maka disempurnakan dengan ringan. Artinya tidak usah dipanjang-panjangkan, disempurnakan dengan ringan. Kemudian salam, segera bergabung bersama jamaah. Ini berkaitan dengan sholat sunnah apabila sudah dikumandangkan iqomah. Jadi nanti kalau ada orang lagi iqomah, lagi sholat kok malah dibatalin sholatnya, tidak usah heran, karena memang perintahnya demikian. Kalau masih sisa banyak, maka dibatalkan saja sholatnya, sholat sunnahnya, kemudian gabung bersama jamaah untuk mengikuti sholat fardu. Kalau tinggal dikit lagi, ya disempurnakan saja sholatnya, kemudian salam, gabung bersama jamaah. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan seputar sholat berjamaah atau ya sholat jamaah saja ya, atau yang lainnya ya, bolehlah. Monggo Mas, silakan bertanya.
Pertanyaannya berkaitan dengan kasus tadi. Ada masjid, sholat jamaahnya atau adanya suka diakhir-akhirkan. Sementara afdolnya sholat kan di awal waktu. Ada orang sholat sendirian, mempertahankan di awal waktu supaya tetap mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu. Kemudian ketika dikumandangkan azan, tetap berangkat ke masjid dan menghadiri sholat berjamaah. Jadi sholatnya 2 kali. Apakah itu dianggap sholat berjamaah? Iya, dianggap sebagai sholat berjamaah. Walaupun yang kedua dianggap sunnah. Karena mau gimana lagi? Posisinya atau situasinya demikian. Mungkin belum paham keutamaan sholat di awal waktu sehingga suka diakhir-akhirkan sholatnya. Pada asalnya namanya adzan ya pemberitahuan masuknya waktu sholat. Jadi kalau adzan tidak diakhir-akhirkan. Adapun sholatnya, kalau sholat zuhur cuacanya panas sekali misalnya, maka boleh diakhirkan. Atau sholat isya ketika orang-orangnya mampu menahan ngantuknya, boleh agak diakhirkan sholat isyanya. Sebagaimana Nabi pernah demikian. Ditunggu-tunggu kok tidak datang-datang Nabi ya sholat isyanya. Ternyata Nabi datangnya sengaja dibuat telat supaya mendapatkan keutamaan. Ini kalau sholat isya. Tapi jangan dipraktekkan di sini ya. Takutnya itu dianggap aneh. Di masa Nabi pernah demikian. Tapi tentunya memperhatikan jamaahnya. Kalau sudah mulai terlihat ngantuk ya jangan ditunda-tunda sholat isyanya. Allah a'lam bishawab. Adapun sholat yang lain ya kembali kepada hukum asal di awal waktu sholatnya, di awal waktu. Allahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu yang benar. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Gampang ya, insya Allah bisa dipahami tentang salat berjamaah. Sebenarnya ada pertanyaan lagi. Kalau seandainya masjidnya penuh, tidak mungkin sholatnya satu kloter. Apakah boleh sholatnya dibuat 2 kloter? Maka boleh. Yang tidak boleh itu dalam satu waktu ada 2 jamaah. Ini tidak boleh. Sini ada imam utama. Di sana ada lagi jamaah. Dalam waktu yang sama ada 2 sholat berjamaah. Ini nggak boleh. Ini dilarang. Tapi kalau seandainya masjidnya penuh, ronde pertama atau kloter pertama sholat selesai gantian. Kelompok yang lainnya boleh. Ini berkaitan dengan adanya larangan 2 jamaah dalam satu masjid. Ini maksudnya dalam waktu yang bersamaan. Kalau waktunya berbeda maka diperbolehkan. Mungkin kalau di masjid yang kecil ya, masjid kampung, ini jarang sekali terjadi. Tapi terkadang di masjid besar orang kurang perhatian. Ada jamaah lagi sholat, dia membuat jamaah sendiri. Ini perkara yang dilarang. Ketika ada satu waktu, kok ada 2 jamaah dalam satu masjid, ini dilarang. Atau di masjid, mungkin yang sering terjadi juga di Masjid Nabawi ya. Masjidnya besar, mungkin ya, dia ngadain sholat berjamaah. Ada rombongan sholat berjamaah, dia nggak gabung, malah bikin jamaah sendiri. Ini juga termasuk perkara yang dilarang. Harusnya gabung, karena ada larangan ada lebih dari 1 jamaah dalam satu waktu. Ini termasuk perkara yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan kalau beda waktu. Jamaah yang pertama sudah selesai, kemudian ada jamaah yang kedua. Jadi sholatnya tetap dalam satu waktu ada 1 sholat berjamaah, tidak lebih. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan jam 9 pas ya. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dan keliru dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua diberikan semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus sholat berjamaah, dan diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Selanjutnya saya serahkan kepada
pembawa acara. Silakan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.